Di dataran besar Danau Tonle Sap, Kamboja, padi ditaburkan dari pertengahan Mei hingga pertengahan Juni berdasarkan posisi topografi. Padi di sini tumbuh sepanjang musim hujan. Di wilayah ini, panen padi dimulai pertengahan November dan berlangsung hingga pertengahan Desember. Mengawali musim kemarau antara bulan Desember dan Mei, tanaman penutup atau cover crop dapat ditanam untuk meningkatkan kesuburan tanah. Dalam sistem ini, padi ditanam secara bergiliran dengan tanaman penutup atau dikombinasikan dengan tanaman penutup legum dan semak. Ketika ketinggian air di ladang sekitar 2 atau 3 cm, saat sebelum atau setelah tanam padi, tanaman penutup ditaburkan. Biasanya dilakukan dengan bantuan mesin power tiller. Dalam hal ini, tanaman penutup yang disebarkan adalah Stylosanthes guianensis. Stylo akan tumbuh sepanjang musim kemarau. Di penghujung musim kemarau, sekitar Mei dan Juni, tanaman penutup diratakan dengan roller. Tanaman penutup atau cover crop diratakan pada 15 atau 30 hari sebelum penanaman padi. Kemudian, padi langsung ditempatkan di atas penutup dan siklus produksi padi dimulai. Manajemen tanaman penutup yang baik sangat penting dalam pengelolaan sistem tanam untuk memaksimalkan manfaat tanaman penutup dan untuk dapat menanam tanaman inti dengan tepat. Penghancuran tanaman penutup diwujudkan secara mekanis tanpa pengolahan tanah, sehingga memungkinkan untuk menghentikan pertumbuhan vegetasi tanpa menghilangkan penutup tanah dari lahan. Sistem tanam berbasis mulsa organik ini menggunakan roller crimper untuk mengontrol tanaman penutup. Roller crimper adalah silinder besar yang dipasang di bagian depan, ditambah dengan cakram-cakram atau disk pemotong di bagian belakang. Bagian depan berfungsi sebagai perata atau penekan agar tanaman penutup rata atau rebah. Sementara disk pada bagian belakang berfungsi sebagai pemotong atau perajang. Kualitas roller crimper sangat penting untuk mengontrol tanaman penutup tanpa menggunakan herbisida dan untuk membuat lapisan biomasa di permukaan tanah yang akan menjadi massa organik yang besar. Melalui tindakan ini, kita akan memastikan bahwa tanaman penutup tetap di tanah dan menciptakan tikar organik yang memiliki banyak fungsi seperti menstabilkan kelembaban, menjaga suhu tanah tetap ideal, dan sebagai penyedia unsur hara organik bagi tanaman inti berikutnya. Ini belum termasuk fungsi-fungsi kompleks yang akan dijelaskan selanjutnya. Jangka waktu pemusnahan tanaman penutup ditentukan berdasarkan waktu penanaman tanaman inti. Kita dapat mengeliminasi tanaman penutup 3 atau 4 minggu sebelum menabur tanaman inti. Dalam budidaya padi di dataran rendah Kamboja, kita dapat menghancurkan tanaman penutup tanah pada bulan April dan Mei, dan menabur padi di awal Juni. Selain itu, mereka juga dapat menggulung tanaman penutup bersamaan dengan menabur tanaman inti. Tanaman penutup kini telah memegang peran yang sangat penting dalam pertanian di negara Kamboja. Mereka ditanam untuk memperlambat erosi, meningkatkan kesehatan tanah, menjaga dan menstabilkan ketersediaan air, meredam gulma, membantu mengendalikan hama dan penyakit, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan dalam jangka panjang penggunaannya, tanaman penutup terbukti dapat menjaga dan menjamin ketersediaan nutrisi kompleks bagi tanah dan tanaman pada khususnya, sehingga penggunaan pupuk sintetis dapat dikurangi dan lebih jauh dapat dihentikan. Penelitian dan pengembangan cover crop terhadap budidaya padi di Kamboja sudah dilakukan sejak tahun 2007. Dataran besar Danau Tonle Sap menjadi titik sentral dari pengembangan ini. Dari studi ini ditunjukkan bahwa tanaman penutup dapat meningkatkan hasil dari tanaman yang dibudidayakan itu sendiri.
Manfaat dan keuntungan dari metode ini sudah dapat dirasakan sejak tahun pertama penerapannya. Lebih jauh, manfaat seperti peningkatan kesehatan tanah dan kurangnya hama penyakit akan dirasakan setelah beberapa tahun penerapannya. Menurut data yang dikumpulkan sejak tahun 2012, petani yang menggunakan sistem ini mampu mendapatkan peningkatan panen sebesar 12% pada tanaman padi, 4,9% pada tanaman kedelai, 7% pada tanaman jagung. Hal tersebut berdasarkan pada penerapan 5 tahun berturut-turut pada tanaman penutup dibandingkan dengan metode pertanian konvensional. Pada masa kekeringan tahun 2014 sampai 2015, petani melaporkan peningkatan yang lebih besar ketika mereka menggunakan sistem tanaman penutup, yaitu 17% peningkatan pada tanaman padi, 6% pada tanaman kedelai, dan 11,5% pada tanaman jagung. Untuk memahami lebih jauh tentang tanaman penutup ini, Munandar TV akan mencoba merangkum berbagai informasi yang Anda butuhkan berdasarkan praktek-praktek penerapannya di Kamboja. Apa saja hal yang harus dipahami dan diperhatikan, dan pada akhirnya manfaat dan keuntungan apa yang akan didapat dari metode ini. Tanaman penutup atau cover crop secara moral harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang secara bertahap dapat meningkatkan manajemen pertanian yang baik. Kemudian, pada akhirnya, hal tersebut dapat menghentikan ketergantungan petani terhadap input eksternal. Selanjutnya, investasi ini mengarah pada pertanian dengan biaya yang lebih rendah, lalu secara bertahap meningkatkan penghasilan dari para petani yang menerapkan metode ini. Dalam salah satu buletin pertanian yang dirilis di Kamboja pada tahun 2015, diungkapkan bahwa tanaman penutup dapat membuahkan hasil sejak tahun pertama, seperti ketika digunakan untuk pengembalaan ternak atau menekan gulma. Dalam situasi lain, hal-hal seperti mengurangi pemadatan dan meningkatkan pengelolaan unsur hara dapat dirasakan saat memasuki tahun kedua dan seterusnya. Untuk memilih tanaman penutup, pertama-tama harus dilakukan identifikasi sesuai kebutuhan. Apakah Anda ingin menambahkan nitrogen ke tanah, meningkatkan bahan organik tanah, mengurangi erosi, sebagai pengendalian gulma, mengelola unsur hara, atau melestarikan kelembaban tanah. Meskipun tanaman penutup mampu mengakomodasi semua hal tersebut, tapi beberapa tanaman penutup memiliki kelebihan dan manfaat masing-masing. Hal ini kembali kepada tujuan Anda sebagai petani yang menerapkannya. Tanaman penutup tanah dari jenis legum digunakan untuk memperbaiki dan menambahkan nitrogen pada tanah. Umumnya, tanaman penutup seperti kacang polong, alfalfa, semanggi, dan aracis pintoy mampu menambahkan antara 70 kg sampai 400 kg nitrogen per hektar per musim. Jumlah nitrogen yang ditambahkan juga bergantung pada tingkat kesuburan tanaman. Jenis legum yang lain seperti kacang tanah, kedelai, kembang telang, dan sebagainya juga dapat menambahkan nitrogen pada kisaran 15 kg sampai 40 kg per hektar. Legum juga membantu mencegah erosi, meningkatkan populasi serangga dan penyerbuk yang menguntungkan, dan dapat meningkatkan nilai materi organik di dalam tanah. Tanaman penutup non-legum yang paling cocok digunakan pada iklim tropis dan subtropis adalah dari jenis rumput hijauan atau ryegrass.
Tanaman yang memiliki kedekatan dengan rumput gajah dan gandum ini mungkin masih tergolong cukup langka dan jarang digunakan di negara-negara Asia. Namun di Kamboja, tanaman sorghum menjadi solusi jitu untuk dijadikan sebagai cover crop dari jenis non-legum. Fungsi dari tanaman penutup non-legum terutama untuk mencegah erosi, menekan gulma, dan sebagai penambat bahan organik yang sangat baik, lebih baik dari jenis legum. Selain itu, tanaman penutup non-legum juga berperan sebagai pengais kelebihan nutrisi dari penerapan pupuk kandang dan merubahnya menjadi biomasa organik yang tersedia bagi tanah dan tanaman. Meskipun melakukan pencampuran pada tanaman penutup bisa lebih rumit, namun metode ini dapat membantu Anda untuk mencapai beberapa tujuan sekaligus. Campuran tanaman penutup menawarkan manfaat berlipat ganda karena Anda akan mendapatkan dua manfaat sekaligus dari tanaman legum dan rumput hijau atau non-legum. Jika dibandingkan dengan penerapan satu jenis tanaman penutup, campuran dari keduanya dapat menghasilkan lebih banyak biomasa dan unsur nitrogen sekaligus. Selain dari kedua poin penting tersebut, manfaat lain dari pencampuran ini adalah menjaga kelangsungan hidup mikroorganisme tanah, menarik lebih banyak keragaman serangga yang tujuan akhirnya adalah untuk menekan populasi hama, meningkatkan biomasa berdasarkan keragaman masing-masing jenis tanaman penutup. Keragaman tanaman penutup menghasilkan keragaman bahan organik, dan dalam jangka panjang dapat meminimalisir pertumbuhan gulma yang mengganggu. Tanaman penutup menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah dengan berbagai cara. Perlindungan untuk tanah agar terhindar dari erosi air dan angin mungkin merupakan manfaat yang paling jelas. Namun di Kamboja, tanaman penutup sudah sangat berkontribusi besar untuk tujuan jangka panjang penyediaan bahan organik bagi tanah. Pada contoh penggunaan tanaman legum, selain memiliki kemampuan dalam menambahkan nitrogen ke tanah, akar mereka bahkan dapat membantu membuka nutrisi di tanah dan membuatnya menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman. Selain itu, pencampuran dan variasi tanaman penutup juga membuka kemampuan tanah dalam menyediakan unsur hara lain seperti fosfor, kalium, magnesium, dan lainnya. Unsur hara itu ditambatkan melalui biomasa yang kemudian oleh mikroba diuraikan dalam bentuk bahan organik. Tanaman penutup membantu menstabilkan kelembaban dalam menghadapi cuaca yang semakin tidak menentu. Pada tanaman padi, penerapannya dirasa sangat signifikan karena budidaya padi tidak lagi bergantung pada level air. Artinya, penanaman padi dengan sistem ini memungkinkan untuk dilakukan di wilayah yang lebih tinggi. Tanaman penutup menstabilkan level air karena tanah yang memiliki kemampuan seperti spons dalam menyerap air. Kemudian, mencegah penguapan air itu dalam panas terik atau cuaca kering. Beberapa petani menganggap bahwa tanaman penutup sangat tidak efektif dalam meningkatkan kesuburan tanah. Hal tersebut karena mereka masih berpikir dengan cara-cara konvensional. Metode cover cropping mungkin bagi sebagian orang terkesan sebagai metode baru dalam pertanian. Namun sebenarnya ini adalah sebuah metode warisan leluhur yang sudah diterapkan selama berabad-abad lamanya. Metode ini baru dirasakan keefektifannya jika digabungkan dengan sistem tanpa olah tanah. Prinsip dasarnya memang seperti itu. Petani yang menerapkan ini harus seminimal mungkin mengolah tanah agar semua manfaat baik dari metode ini dapat dirasakan pada tanah itu sendiri.
Pembahasan kali ini ditutup sampai di sini. Terkait penjelasan lebih lanjut tentang cover crop atau tanaman penutup ini akan disampaikan di materi atau video-video yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.